Guru saya, Hubabah Nur, istri Al-Habib Umar bin Hafid. Saudariku sekalian yang saya muliakan, saya pernah mendampingi beliau di daerah sini sekitaran Jawa Barat ya. Ada majelis beliau seharian. Dari mulai pagi itu udah majelis sampai sore. Ketika sore itu beliau udah nyampe ke rumah orang yang mau ngadain majelis, tapi majelisnya baru mulai qoblal maghrib qoblal isya, antara maghrib sama isya, kayak baca ratib gitu, terus baru habis itu tausiah beliau gitu. Habis selesai sholat maghrib, Ubabah bilang sama saya, Halimah, tanyain dong mereka punya kamar nggak? Saya bilang ya pasti punya lah Ubabah, kenapa memangnya? Boleh minta disiapkan nak? Saya bilang marhaba. Saya pun sampaikan kepada panitia tentu, atau Sohibul Bait menyiapkan kamar yang terbaik lah ya yang mereka punya. Kemudian saya sampaikan kepada beliau pun pergi ke kamar itu. Beliau bilang begini, Halimah, nanti kalau orang-orang mulai berdatangan, kamu pimpin dulu ya nak ya, baca ratib haddad, ratib atas, bacaan-bacaan yang lain. Saya mau tidur dulu, dari sejak kemarin saya belum tidur. Saya bilang marhaba. Beliau pun kemudian naik ke atas tempat tidur, saya sempat pijit-pijit sebentar. Habis itu saya keluar. Gak lama orang-orang mulai berdatangan, saya pimpin ratib, saya pimpin beberapa bacaan. 1 jam kemudian dari Hubabah tidur itu, saya masuk ke kamar untuk membangunkan beliau. Ketika saya buka kamar, beliau sedang mengerjakan sholat sunnah. Sudah sedang mengerjakan sholat sunnah. Saya bilang sama beliau, Hubabah katanya mau tidur. Dia bilang sudah, alhamdulillah Halimah sudah. 2 hari tidurnya hanya beberapa menit saja. Beliau ada mantunya cerita. Dia bilang saya mendampingi Hubabah di Kalimantan. Perjalanan ini membuat saya kenal siapa ibu mertua saya. Dia bilang anak-anaknya waktu itu sedang ada tugas tempat yang lain, saya dampingin Hubabah untuk sebuah daerah di Kalimantan. Dia bilang hari itu sepanjang hari majelis sampai malam kita masuk ke kamar itu sudah hampir jam 12-an malam. Saya udah capek banget. Tapi saya kan gak enak juga, mau kamar mandi, mau ini, mau itu, ada umi mertua saya juga gitu kan. Jadi saya mau persilakan beliau duluan. Kata beliau, kamar mandilah nak. Dia bilang, tidur. Saya masih ada hal yang saya mau kerjain, kamu tidur duluan aja. Dia bilang saya pun siap-siap kamar mandi, ikat gigi ini itu, habis itu saya tidur. Dia bilang saat saya tidur itu saya lihat Ubaba masuk kamar mandi, sepertinya berwudu dan bersiap-siap tidur. Saya kebangun, saya liatin 2 jam sesudah saya tidur tadi, kamar udah mulai gelap, tapi saya liatin sebelah tempat tidur saya. Dia bilang Hubabah belum ada di situ. Saya pun duduk, saya liatin. Ternyata beliau sedang sholat sunnah. Sedang sholat. Dia bilang berdiri lama, bener gak ruku-ruku. Sampai saya ngantuk, saya ketiduran lagi. Dia bilang saya bangun lagi. Jam 12-an, jam 2-an malam. Saya liatin beliau belum ada di samping juga. Beliau lagi tengadah tangannya, lagi doa di atas sejadahnya. Dia bilang saya tidur lagi. Saya kemudian beliau bangunkan. Nak, sholat subuh yuk, sholat subuh. Sebelah tempat tidur saya masih rapi. Beliau belum juga tidur. Dia bilang kami pun sholat berjamaah subuh. Habis itu beliau baca zikiran-zikiran sampai isyraq. Habis isyraq beliau sholat isyraq. Sholat datang waktu duha, beliau sholat duha. Gak lama Sohibul Bait ketuk pintu, masuk sarapan. Beliau pun sarapan. Gak lama kemudian habis sarapan Sohibul Bait ngasih tahu ke Babah sebentar lagi mobil jemputannya datang buat majelis. Babah bilang marhaba, saya akan segera mandi dan bersiap-siap. Hamba Allah.
Sehingga sekalian yang saya muliakan, beliau pernah bilang, waktu anak-anaknya, mantu-mantunya pada ngeluh, ya ampun di Indonesia ini capek banget ya. Kata Hubaba, iya emang capek banget di Indonesia. Terus dia bilang gini, tapi saya di Tarim juga capek. Tapi saya di mana-mana juga capek. Dan mereka tahu itu kebenarannya. Saya tahu kebenaran ucapan beliau. Beliau tuh tiap hari-harinya jamu tamu masak buat ratusan orang. Beliau masak sendiri di dapur. Dibantu orang-orang tapi beliau yang masak. Beliau ngajar, beliau ngurusin orang, beliau datengin orang sakit, beliau takziah, beliau datang ke Daruz Zahra, beliau memberikan kajian. Capek sekali hidupnya teman-teman. Beliau bilang kepada anak mantunya yang waktu itu cerita sama saya, Ubaba bilang, iya nih di Indonesia capek, tapi saya di Tarim juga capek, tapi saya di mana-mana juga memang capek. Kata beliau, nggak apalah capek-capek di dunia, tar aja sekalian istirahatnya di kuburan. Nggak apalah capek-capek di dunia, istirahatnya ntar sekalian di kuburan. Teman saya yang cerita, dia bilang baru itu saya dengar ada orang ngelihat kuburan kayak orang ngelihat nanti malam. Kayak kita bilang nggak apa-apa deh hari ini capek-capek, ntar malam kita istirahat. Hubabah kayak begitu terhadap kuburan. Kata beliau nggak apa-apa sekalian capek di dunia nggak apa-apa. Ntar kita istirahat sekalian di kuburan. Yang kayak beginian bisa dipastikan kayak apa indah kuburnya nanti. Dan untukku, untukmu para kaum rebahan, bayangkan seperti apa kuburmu nanti. Untukmu, untukku, ahli ngunyah, yang kerjaannya tidur, makan, sholat seadanya, baca Quran kalau sempat, baca dzikir kalau ada waktu. Sementara hari-hari kita scroll Shopee gak habis-habis. Kebayang. Kiranya kayak apa kuburmu nanti. Saudariku sekalian yang saya muliakan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat jauh lebih baik, jauh lebih indah daripada dunia. Yuk belajar. Yuk terus belajar. Jangan kejar dunia sampai segitunya. Jangan kejar cinta manusia sampai segitunya. Jangan kejar jabatan sampai segitunya. Jangan kejar apapun yang ujungnya nggak kamu bawa di saat kamu mati sampai segitunya. Berulang kali kusampaikan padamu, apapun yang tidak akan kamu bawa mati, jangan pernah bela mati-matian.